Halo guys, berjumpa kembali dengan aku, Yolanda Blesi, NPM 1908020066 dari Fakultas Teknobiologi UAJ. Di sini aku ingin menjelaskan tentang virus influenza. Nah, apa sih virus? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Nah, ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan waktu yang cepat. Nah, ini ada contoh virus yang menyerang tumbuhan, hewan, maupun pada manusia. Virus pada tumbuhan contohnya TMV, Tungro, CPVD, dan Tristeza. Virus pada manusia contohnya virus influenza, HIV, hepatitis, Ebola, polio, papiloma, herpes simplex 1 maupun herpes simplex 2, virus RSV. Dan untuk virus pada hewan contohnya poxivirus, papovavirus, paramisovirus, dan ada juga retrovirus. Nah, virus influenza itu apa sih? Apa sih influenza? Influenza yang dikenal sebagai flu adalah penyakit pernapasan yang sangat menular dan disebabkan oleh virus influenza baik tipe A, B, maupun C. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut pada saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek. Ada juga gejala lain seperti sakit tenggorokan dan batuk non-produktif. Asal-usul virus influenza itu dari mana sih? Nah, influenza adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang burung dan mamalia yang disebabkan oleh virus RNA famili Orthomyxoviridae. Virus influenza pertama yang berhasil diisolasi berasal dari unggas. Pada tahun 1901, agen yang menimbulkan penyakit disebut Fall plaque dilewatkan melalui filter yang memiliki pori yang ukurannya terlalu kecil untuk dilalui oleh bakteri. Etiologi influenza famili virus Orthomyxoviridae pertama kali ditemukan pada babi oleh Richard Sauer pada tahun 1931. Nah, ini ada ciri virus influenza. Salah satu ciri penting dari virus influenza adalah kemampuannya untuk mengubah antigen permukaannya berupa H dan N baik secara cepat atau mendadak maupun secara lambat. Peristiwa terjadinya perubahan besar dari struktur antigen permukaan yang terjadi secara singkat ini disebut dengan antigenic shift. Nah, ini ada gambar dari struktur virus influenza. Virus influenza itu ada RNA, neuraminidase, hemaglutinin, kapsid, dan lipid envelope. Struktur antigenik virus influenza meliputi antara lain 3 bagian utama berupa antigen S atau soluble antigen, hemaglutinin, dan neuraminidase. Antigen S merupakan suatu inti partikel virus yang terdiri atas ribonukleoprotein. Antigen ini spesifik untuk masing-masing tipe. Hemaglutinin menonjol keluar dari subunit virus dan memegang peranan pada imunitas terhadap virus. Neuraminidase juga menonjol keluar dari selubung virus. Selubung inti virus berlapis matriks protein pada sebelah dalam dan pada sebelah luar berlapis membran lemak. Nah, apa sih kehidupan virus itu seperti apa sih virus influenza ini? Infeksi dan replikasi influenza merupakan proses bertahap. Pertama, virus harus berikatan dengan sel dan memasuki sel, kemudian memindahkan genomnya pada suatu tempat di mana virus tersebut dapat memproduksi duplikat dari protein virus dan RNA.
kemudian menyusun komponen-komponen tersebut menjadi partikel virus baru, dan terakhir keluar dari sel inang. Virus influenza berikatan melalui hemoglobinin dengan gula asam sialat pada permukaan sel epitel, biasanya pada hidung, tenggorok, dan paru-paru mamalia, dan pada usus unggas. Setelah hemoglobinin dipecah oleh protease, sel akan memasukkan virus melalui proses endositosis. Nah, ini ada klasifikasi virus influenza. Dalam klasifikasi virus influenza termasuk virus RNA yang merupakan 3 dari 5 genera dalam famili Orthomyxoviridae. Ada virus influenza tipe A, virus influenza tipe B, virus influenza tipe C. Virus influenza A. Genus ini memiliki satu spesies virus influenza A. Unggas akuatik liar merupakan inang alamiah untuk varietas influenza A. Virus ini dapat menimbulkan wabah yang berdampak besar pada pertengahan unggas domestik dan pandemi influenza manusia. Virus tipe A merupakan patogen manusia paling virulen di antara ketiga tipe influenza dan menimbulkan penyakit yang paling berat. Virus influenza A dibagi menjadi subtipe yang berbeda berdasarkan tanggapan antibodi terhadap virus ini. Ini ada urutan subtipe virus influenza berdasarkan jumlah kematian pandemi pada manusia. Yang pertama, virus influenza A subtipe H1N1 menimbulkan flu Spanyol pada tahun 1918 dan flu babi pada tahun 2009. Selanjutnya ada H2N2 yang menimbulkan flu Asia pada tahun 1957. Ada juga H3N2 yang menimbulkan flu Hong Kong pada tahun 1968. Ada juga H5N1 yang menimbulkan flu burung pada tahun 2004. Ada H7N7 yang memiliki potensi zoonotik yang tidak biasa. Ada H1N2 endemik pada manusia, babi, dan unggas. Ada juga H9N2, H7N2, H7N3, dan H10N7. Virus influenza B. Genus ini memiliki satu spesies, yaitu virus influenza B. Influenza B hampir secara eksklusif hanya menyerang manusia dan lebih jarang dibandingkan dengan influenza A. Hewan lain yang diketahui dapat terinfeksi oleh infeksi influenza B adalah anjing laut dan musang. Jenis influenza ini mengalami mutasi sebanyak 2-3 kali lebih lambat dibandingkan tipe A. Dan oleh karenanya, keragaman genetiknya lebih sedikit, hanya terdapat satu serotipe influenza tipe B. Virus influenza tipe C. Genus ini memiliki satu spesies virus influenza C yang menginfeksi manusia, anjing, dan babi, kadangkala menimbulkan penyakit yang berat dan epidemi lokal. Namun, influenza C lebih jarang terjadi dibandingkan dengan jenis lain dan biasanya hanya menimbulkan penyakit ringan pada anak-anak. Peran virus bagi kehidupan. Nah, apa sih peran virus influenza bagi kehidupan? Virus influenza ini merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya sangat merugikan, yang dapat menimbulkan kematian juga. Nah, pencegahan terhadap virus ini yaitu dilakukan vaksinasi. Vaksinasi direkomendasikan pada kelompok risiko tinggi seperti anak-anak dan lansia atau pada penderita asma, diabetes, penyakit jantung, atau orang-orang yang mengalami gangguan imun. Vaksin yang paling sering digunakan pada manusia adalah Trivalent Influenza Vaccine atau TIV. Ada cara lain juga yaitu pengendalian infeksi. Cara yang cukup efektif untuk menurunkan penularan influenza adalah menjaga kesehatan pribadi dan kebiasaan higienis yang baik, seperti tidak menyentuh mata,
hidung, dan mulut. Sering mencuci tangan, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit, dan tetap berada di dalam rumah sendiri saat sedang sakit. Nah, ini pengobatan ketika terkena virus influenza atau penyakit influenza. Orang yang menderita flu disarankan untuk banyak beristirahat, meminum banyak cairan, menghindari penggunaan alkohol dan rokok, dan mengonsumsi obat seperti acetaminophen atau paracetamol untuk meredakan gejala demam dan nyeri otot yang berhubungan dengan flu. Ada 2 jenis obat pada penyakit influenza ini. Yang pertama, inhibitor neuraminidase dan inhibitor M2 atau adamantes. Inhibitor neuraminidase. Obat-obat antivirus seperti oseltamivir yang merek dagangnya seperti Tamiflu dan Zanamivir merek dagangnya seperti Relenza merupakan inhibitor neuraminidase yang didesain untuk menghambat penyebaran virus pada tubuh. Obat-obatan ini sering efektif terhadap influenza A dan B. Inhibitor M2 atau adamantes. Obat-obat antivirus amantadin dan rimatadin akan memblokade kanal ion virus yang berupa protein M2 dan mencegah virus untuk menginfeksi sel. Obat-obatan tersebut kadangkala efektif terhadap influenza apabila diberikan dini pada infeksi, namun selalu tidak efektif terhadap influenza B, karena virus influenza B tidak memiliki molekul M2. Sekian dari saya, terima kasih.